Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ini. Mas, saya ulangi lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sejenak marilah kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk jalan yang benar menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Sahabat ana rahimakumullah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri, boleh? Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Anasari, bisa dipanggil Ana. Nah, pada kesempatan kali ini saya berbagi dengan sahabat semuanya tentang menjaga lisan. Nah, sahabat ana rahimakumullah, dalam Islam tentunya ada aturan tentang semua aspek kehidupan manusia, baik agar seorang muslim itu dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Dengan apa? Dengan adanya hukum Islam. Nah, hukum Islam ini diturunkan untuk seluruh umat manusia di suatu tempat dan zaman pastinya sampai kehidupan alam ini berakhir, yakni kelak sampai hari kiamat. Hal ini karena selain beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu juga harus berbuat baik kepada sesama manusia atau istilahnya adalah hablum minan nas, baik itu tentang tindakan ataupun perkataan manusia atau lisannya. Nah, berbicara tentang lisan nih ya, menjaga lisan. Lisan ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana diberikan kepada kita yang nantinya bisa menjadi penentu. Penentu apa? Penentu bagi pemiliknya ini ditetapkan sebagai penduduk surga atau bahkan dapat menyebabkan ia ini dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, maka dari itu sahabat ana, hendaklah seseorang itu tidak berbicara kecuali jika perkataannya itu dapat menimbulkan maslahat. Nah, jika ia ragu tentang timbulnya maslahat, maka hendaklah kita tidak berbicara. Karena dengan diam itu bisa menjadi langkah awal yang mudah agar menjauhkan kita dari hal-hal yang mungkin akan membahayakan diri kita sendiri. Orang yang menjaga lisan akan memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama dan selain itu juga akan terhindar dari kejahatan lisannya. Sahabat ana rahimakumullah, membiasakan berkata baik atau berdiam dari perkataan buruk itu menjadi sifat mukmin yang sejati. Sebaliknya, perkataan yang buruk itu akan memiliki efek yang buruk dalam Islam. Perkataan yang mencela, mencaci, dan sejenisnya tidak hanya dibenci oleh manusia secara fitrah, tetapi juga disalahkan oleh malaikat. Nah, agar kemampuan berbicara yang menjadi salah satu ciri manusia ini menjadi bermakna dan bernilai ibadah, Allah ini menyerukan kepada kita agar kita berkata yang baik sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 53 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina, yang artinya, dan katakan kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang besar, musuh yang nyata bagi manusia. Nah, sahabat ana rahimakumullah, baiknya keberislaman seseorang itu bisa dilihat dan diketahui diantaranya dari ucapannya. Satu waktu Rasulullah pernah ditanya, keislaman yang bagaimana yang utama? Kemudian Rasulullah menjawab, siapa yang perkataan dan perbuatannya menjadikan orang Islam selamat atau tidak terganggu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini dapat kita ketahui betapa pentingnya menjaga lisan. Ia diumpamakan sebagai ikon dari beragam amal perbuatan seseorang. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Al-Kahf ayat 18. Jadi menjaga lisan merupakan perkara yang tidak boleh dianggap remeh. Karena setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perkataannya. Lalu bagaimana sih adab berbicara yang baik menurut Islam agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk? Yang pertama adalah kita tidak berbicara kecuali dengan perkataan yang bisa mendatangkan kebaikan atau manfaat dan mencegah keburukan bagi dirinya dan juga orang lain. Kemudian yang kedua adalah mencari waktu yang tepat. Sebagaimana kata hikmah, setiap tempat dan waktu ada pembicaraannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tidak berlebihan dalam memuji dan juga mencela, karena berlebihan dalam memuji ini adalah salah satu bentuk riya dan mencari muka. Kemudian yang keempat adalah tidak berkata keji ataupun kotor dan tidak menyimak orang yang berbicara keji dan juga kotor. Sebagaimana dalam Al-Quran surat As-Saff yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kemudian yang keenam adalah menyibukkan lisan kita dengan berzikir atau ingat kepada Allah. Adapun apabila kita tidak menjaga lisan, itu terdapat bahaya-bahayanya. Yang pertama adalah berbohong. Nah, berbohong ini merupakan salah satu perbuatan yang mengandung dosa besar karena termasuk menyalahi iman. Firman Allah Quran Surah An-Nahl ayat 105 yang artinya sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta. Kemudian yang kedua adalah menggunjing orang sesama muslim. Karena setiap manusia ini mempunyai kehormatan atau harga diri dan kesucian yang besar, maka seseorang ini tidak diperbolehkan untuk menyebut keburukan-keburukan orang lain, baik yang ada dalam diri, agama, harta, jiwa, budi pekerti, dan lain sebagainya. Mungkin kebanyakan manusia sering menganggap remeh ya hal ini, padahal sebenarnya perbuatan menggunjing ini sangatlah buruk sifatnya sampai-sampai diumpamakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri dan pastinya dapat mengakibatkan para pelakunya itu mendapatkan dosa besar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mengadukan omongan orang kepada orang lain atau lebih dikenal dengan sebutan menyebarkan fitnah. Hal ini juga merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengandung dosa besar pastinya. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina dan banyak mencela, yang kian kemari menghambar fitnah. Quran surah Al-Qalam ayat 10-11. Sahabat ana rahimakumullah, memahami tentang bahayanya lisan atau ucapan yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari yang keluar dari lidah kita tentunya harus kita jaga karena apa? Karena setiap lisan yang hendak kita ucapkan tentu ada bahayanya sendiri. Nah, agar kita terhindar dari perkataan yang dilarang oleh Allah sehingga kita terhindar dari dosa-dosa lisan, maka dari itu wajib bagi setiap muslim untuk menjaga lisan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah dan mengharap balasan berupa pahala dari Allah. Nah, jangan sampai kita menganggap hal ini adalah suatu hal yang berat, sebab semua ini adalah perkara yang mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala senantiasa meluruskan lisan-lisan kita, memperbaiki amalan-amalan kita dan memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan perkara yang Allah cinta dan Allah ridhoi. Amin amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.